Hello guys, kenalkan nama saya yang ngebacot, Saiful X. Di video pertama ini Aing akan mereview film yang termasuk dalam Festival Film Indonesia 2007 yang berjudul Kala, yang berdurasi 1 jam lebih. Download aja biar tahu kustim. Sebelum masuk ke videonya, mari kita intro dulu biar kayak orang-orang goblok. Film diawali dengan 2 orang polisi bernama Eros yang diperani oleh Aryo Bayu dan Hendro Waluyo yang diperani Agus Mals yang menginvestigasi sebuah kasus pembakaran 5 orang oleh massa karena ke-5 orang itu diteriaki maling. Kemudian film berlanjut ke kehidupan seorang jurnalis yang hidupnya gamang karena diceraikan istrinya Sari yang diperani oleh Santi dan dibebas tugaskan dari pencarian beritanya. Janus yang diperani oleh Fahri Albar. Janus mempunyai sebuah penyakit bernama narkolepsi yang dimana sang penderita terlalu bekerja keras sedikit, maka ia akan jatuh tertidur. Tidak, Pak. Setelah terlambat dari sidang penceraian, Janus meneliti kasus pembakaran 5 orang, di mana ia bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Ratih yang mana merupakan istri salah satu korban. Tidak bisa mendapat informasi, Janus menyembunyikan sebuah tape record di sela-sela pot tumbuhan dekat Ratih yang saat itu tengah berbicara dengan seorang perawat. Lalu, saat Janus keluar dari rumah sakit sebentar, yang melihat Ratih ditabrak oleh bus dan mobil dan narkolepsi Janus pun berjalan. Ia kemudian terbangun di rumah sakit dan mengambil kasetnya. Tik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Malamnya, Janus bersama temannya Soebandi makan malam dan mendengarkan bersama hasil rekaman. Saat rekaman, tiba-tiba terdengar sebuah lantunan prosa berbahasa Jawa berbunyi, Wonten ngajeng candi pitu anak tonggo. diartikan ada di Bukit Bondowoso adanya di depan candi 7 anak tangga. Setelah selesai, Janus berpisah dengan Soebandi yang sudah berkemas dengan pergi ke rumahnya yang kos. Soebandi terus diikuti sesosok makhluk bersama Pindoros diperani oleh Jos Rizal Manua yang berakhir dengan dirinya terpenggal oleh sesuatu. Keesokan harinya, Janus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi Eros. Saat Eros meninggalkannya sebentar, seorang kepala polisi bernama Bang yang diperani oleh Frans Tumbuan memaksanya untuk memberitahu isi rekaman miliknya. Esoknya, setelah meminta alamat dari rumah sakit, Janus pergi ke rumah Ratih. Di sana ia menemui seorang penduduk di sana yang menceritakan bahwa Ratih suaminya dan ayahnya Ronggoweni yang diperani oleh Sujiwo Tejo meninggal dalam jangka waktu seminggu. Yang misterius, pada malam dari dulu banyak para pejabat bertemu ke rumah Ronggoweni tersebut apa mengetahui maksudnya kedatangannya. Setelah mendapatkan informasi tentang anak Ronggoweni yang termuda, Ratih yang diperani oleh Pahrani yang kini bekerja sebagai penyanyi klub malam. Janus pergi menuju tempat Ratih dan menyanyikannya perihal misteri prosa yang dikatakan Ratih. Mau kemana, Mas? Mau masuk? Masuk kemana? Di dalam cuma gudang. Saya temannya Ranti. Saya menjemput dia.
Ranti memperingati bahwa kalimat itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Apabila hal itu dilakukan, salah satu dari kedua orang itu harus mati. Pada saat itu Ranti tengah berjalan pulang dan diculik sekelompok orang. Janus yang melihat ketahuan oleh para penculik Ranti dan turut membawa Janus. Janus terbangun dan menemukan dirinya terikat di depan seorang menteri budaya, Haryo Wibowo, yang diperangi oleh Arswendi Nasution, yang kini mempertanyakan pembicaraan dengan Ranti. Lalu Janus disiram minyak tanah dan dilempari rokok Haryo sebelum Janus berada dalam narkolepsinya. Eros datang lagi ke TKP pembakaran. Di sana lewat keterangan seorang saksi, Eros mendapatkan ciri-ciri perempuan yang meneriakan kelima orang itu maling, hubungan darah dengan salah satu korban, dan kenyataan salah satu korban memakai kalung berbandul laba-laba. Kemudian Eros mendatangi rumah Ronggoweni. Di sana ia menemui Pindoro kendati tidak dibunuh. Esoknya Eros dan Hendro berbicara mengenai kemerosotan moral dan kolaps yang terjadi di negara ini. Eros pun mencari berita di perpustakaan dan menemui beberapa informasi seperti pelantikan Ronggoweni dan perburuan harta karun presiden pertama. Janus terbangun dan berada di ruangan tempat ia disekap tetapi sudah kosong. Janus pun kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Sari. Sari meminta maaf kepada Janus dan pada malam itu mereka kembali berhubungan. Pada paginya, Janus menceritakan perihal kalimat Ratih kepada Sari, dan Sari tahu lokasinya. Berhubungan namanya, Sek juga nama. Kemudian Sari pergi ke box telepon dan memberitahu Haryo tentang lokasi harta itu, dan mereka berdua bertemu di luar kota. Sari tembak Haryo, dan Haryo yang saat itu sudah mengetahui lokasinya dikejar oleh Pindoro dan berakhir dengan kepalanya yang terpenggal. Anjing sadis cok. Jenis yang berada di jalan menemukan liputan TV yang menayangkan kematian Sari terpukul. Janus pergi ke atas gedung dan loncat dari sana. Janus kemudian dikembalikan ke tempat tidurnya oleh Pindoro secara misterius. Saat Janus yang loncat terkena narkolepsi, lalu sekelompok orang datang dan menyekapnya, meminta Janus menunjukkan lokasi harta itu, dan sang pengkomandonya adalah Pak Bambang dan seorang menteri. Di sisi Eros kini ia ada Hendro tengah bermaksud memanggil makam Ronggoweni untuk visum. Di sana ia bertemu Ranti dan terpaksa Ranti bercerita. Dikatakan Ronggoweni mengetahui tentang harta karun yang sering diperebutkan dan dicari pejabat, dan hanya boleh ada satu orang yang bisa mengetahui lokasi harta karun tersebut, dan lain harus mati karenanya. Kakak ipar Ranti yang kini korban yang dibakar. Anjing sadis memaksa Ronggoweni untuk menceritakan lokasi itu kepadanya. Setelah sang menantu pergi, Ronggoweni bunuh diri. Si kakak ipar menceritakan lokasi itu kepada kakak Ranti, dan keduanya meninggal pada hari yang sama. Namun tidak diketahui Hendro, Eros, dan Ranti mendengar lokasi harta dan menyampaikan bahwa ia tahu lokasi secara tidak langsung. Mereka bertiga pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan jawaban. Terungkap sejarahnya, harta itu merupakan pemberian Raja-Raja Nusantara kepada generasi berikutnya sebagai modal berdirinya negara kesatuan. Presiden pertama yang tahu akibat harta itu akan berbuntut panjang, memerintahkan 9 orang kepercayaan untuk menyembunyikan harta itu. Setelah membaca di buku lain, Hendro menemukan fakta mengenai Pindoro, dan Pindoro tidak bisa membunuh karena dia berasal dari alam gaib. Jadi manusialah yang membunuh orang-orang itu. Pada saat itu Pindoro berada di samping Ranti dan mereka berdua menghilang bersama. Seiring kalimat yang dibaca Hendro mengenai ramalan Jayabaya yang mengatakan rahasia harta berbunyi,
saat negara baru Republik berusia setengah abad, perbuatan harta karun akan semakin hebat. 1. Manusia akan menjadi pemegang rahasia tersebut yang bisa dipercayai. Dia akan dikenal sebagai sang Dia akan dikenal sebagai sang penidur. Tidak. 1. Manusia akan menjadi pemegang rahasia tersebut yang bisa dipercaya. Dia akan dikenal sebagai sang penidur. Jenus yang tidak mengetahui dirinya lah ia sang penidur, menceritakan lokasi kepada orang-orang yang berada di bus. Niscaya Hendro memindahkan ranti ke bus itu dan ranti membunuh semua orang kecuali Janus. Akhirnya Janus dipindahkan ke mobil para perencana. Dan pergi ke lokasi harta. Hendro menarasi lagi, kali ini menerangkan ranti yang sebenarnya sebagai pelindung sang penidur di lokasi harta. Saat ingin mengangkut harta tersebut, ranti datang dan membunuh semua orang kecuali Janus. Saat itu Eros yang membuntuti Pak Bang keluar, dan karena ada 2 orang yang mengetahui lokasi harta itu, maka salah seorang dari Janus atau Eros harus mati. Namun kemudian ranti berlutut di hadapan Eros. Terbukalah fakta bahwa Eroslah selama ini sang ratu adil, dan tujuan Pandora memperlihatkan wujud kepada Eros sebagai pertanda. Akhirnya Janus, Eros, Ranti, dan Pandora berjalan berbalik meninggalkan Bukit Bendonowongso. Film diakhiri dengan Hendro yang menarasikan epilogo kisahnya. Pada saatnya sang penidur akan menyampaikan rahasia harta kepada sang ratu adil, pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran di sebelah bukit. Ketiganya akan bertemu, tapi pertemuannya adalah sebuah perjuangan yang berat, karena sejak saat itu kejahatan juga akan bersatu untuk membuat mereka gagal. Perang, penyakit, bencana akan datang silih berganti menguji perjuangan mereka. Kesimpulan dari film ini adalah dalam satu perjuangan pasti banyak rintangan yang akan datang. Saya Saiful Aek bersama Antek-Antek Manusia Berakhlak berterima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video Gajila selanjutnya. Cikiwir.